Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Meriska Hatala. Dan sekarang adalah waktunya aku membacakan cerita untuk kalian di Meriska Bercerita. Untuk malam ini aku akan bacain cerita pendek dengan judul Pernikahan Alam Gaib yang ditulis oleh Tuti Kasih. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau ngucapin selamat dulu nih untuk sahabat aku Ira Emilia yang sudah melahirkan anaknya yang ketiga. Semoga ibu dan bayi semakin sehat, ayah dan kakak-kakak juga semakin bahagia karena punya anggota keluarga baru. Dan semoga COVID-19 segera berakhir, jadi aku bisa jenguk mereka. Dan buat teman-teman juga yang mau ketemuan sama keluarganya, mau ketemuan sama sahabat-sahabatnya, bisa segera bertemu setelah COVID-19 ini berakhir. Jadi makanya kita harus jaga kesehatan, kita harus jaga kebersihan supaya tali penyebaran COVID-19 ini bisa berakhir, bisa bener-bener putus, dan COVID-19 musnah dari muka bumi. So, segitu aja intronya, dan sekarang kita mulai ceritanya. Pernikahan alam gaib. Percaya atau tidak, pernikahan gaib itu memang ada dan benar terjadi. Hal itu memang sulit diterima akal sehat. Tetapi jika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada manusia yang mampu menolak atau menghindar. Tuhan sebagai dalang dan manusia sebagai wayang. Tuhan bebas menentukan lakon dan ceritanya. Di sebuah kota di Banyuwangi, ada sebuah keluarga keturunan Tionghoa bernama Chio Kian Sing. Istrinya bernama Si Mei Hua. Mereka memiliki anak laki-laki satu-satunya yang diberi nama Chiu Lelung dan usianya baru 8 tahun. Pada 1957, keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang kaya raya. Pekerjaan Chio Kian Sing adalah pedagang palawija. Dari pekerjaannya itu, dia banyak bergaul dengan penduduk sekitar. Tidak jarang dia juga memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar yang tidak bekerja. Dengan kata lain, Chio Kian Sing adalah salah satu keluarga terpandang di kota kecil itu dan sangat dermawan terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongan. Semua penduduk menghormati dan memanggilnya dengan sebutan akrab Yu Sing atau Ko Sing. Awalnya, keluarga Chio Kian Sing damai sejahtera. Alung, panggilan anak laki-lakinya, tumbuh dalam kasih sayang. Namun, hal ini tidak menjadikan Alung besar kepala atau sombong atas keberadaannya sebagai anak tunggal orang kaya. Alung tumbuh seperti anak-anak lainnya dan bergaul dengan siapa saja. Dia juga tidak malu untuk berbagi makanan atau uang untuk teman-temannya. Semua menyukai Alung. Suatu hari, tiba-tiba Alung menderita sakit yang cukup parah. Semua dokter telah dipanggil untuk mengobatinya, tetapi dia tidak kunjung sembuh. Semua teman dan orang-orang yang mengenalnya mendoakan agar Alung segera sembuh. Beberapa dari mereka juga mencoba mencarikan obat bagi kesembuhannya, tetapi sia-sia. Hingga akhirnya, maut merenggut jiwa Alung di masa kanak-kanaknya. Kekayaan tidak dapat membeli kembali jiwa anak itu. Chio Kian Sing benar-benar terpukul dan menyesal kenapa anak yang diharapkan menjadi pewaris pergi dalam usia belia. Si Mei Hua, sang ibu, juga histeris kehilangan putra kesayangan. Penghiburan dari sanak saudara tidak kunjung mengobati kepedihan hatinya. Suasana pemakaman Alung dipenuhi derai air mata. Semua penduduk juga ikut mengantar. Mereka menyayangkan kematian dini Alung. Kehilangan anak satu-satunya menorehkan kepedihan, tetapi roda kehidupan terus berjalan sekalipun tanpa kehadiran Alung. Chio Kian Sing dan istri berusaha tabah, sekalipun awalnya sulit. Tuhan memang adil dan tidak pernah membiarkan umatnya larut dalam penyesalan dan kesedihan. 5 tahun berselang, si Mei Hua hamil untuk kedua kalinya. Kesedihan keluarga itu terobati dengan lahirnya seorang anak perempuan yang diberi nama Chiu Lelan. Harapan mulai tumbuh seiring waktu berjalan. Alan, panggilan dari Chiu Lelan, mulai tumbuh menjadi gadis manis berusia 10 tahun. Dia juga tahu kalau dia memiliki kakak laki-laki yang telah meninggal dunia sebelum dia lahir. Gadis cilik ini hanya mengenal wajah kakaknya lewat foto. Pada suatu malam, Alan bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan yang wajahnya mirip dengan kakaknya. Pemuda itu mengaku sebagai kakak Alan yang bernama Alung.
Dalam mimpi itu, Alung meminta tolong kepada adiknya untuk menyampaikan pesan kepada papa dan mamanya. Mimpi itu tidak berlanjut karena Alan terbangun. Keesokan harinya, Alan menceritakan mimpinya pada mamanya. Si Meihua tidak percaya, tetapi melihat kesungguhan Alan, akhirnya dia tahu kalau putrinya tidak main-main. Si Meihua segera menemui suaminya untuk menceritakan masalah itu. Dengan ragu-ragu dia menceritakan mimpi Alan. Chio Qianxing menertawakan cerita istrinya dan mengatakan kalau Alan itu bermimpi karena sering melihat foto Alung. Malam berikutnya, Alan kembali bermimpi bertemu Alung. Lagi-lagi sang kakak memintanya untuk menyampaikan pesan. Alan bertanya pesan apa yang harus disampaikannya. Alung mengatakan kalau dirinya ingin menikah. Alan terbangun dan mengatakan semuanya kepada mama dan papanya. Chio Qianxing dan istrinya kaget. Mimpi Alan ternyata berkelanjutan dan berarti itu bukan sekedar mimpi. Namun, bagaimana mungkin Alung yang sudah meninggal minta dinikahkan? Siapakah gadis yang ingin dinikahinya? Pertanyaan itu menggelitik hati Chio Qianxing dan si Meihua. Untuk membuktikan kebenaran itu, Chio Qianxing mengajak si Meihua menemui seorang suhu yang paham tentang dunia arwah. Mereka pun menceritakan permasalahan mimpi Alan pada sang suhu. Sang suhu menanggapi cerita itu dengan serius, kemudian mengadakan upacara pemanggilan arwah Alung melalui media seorang anak seusia Alung saat meninggal. Dimulailah percakapan sang suhu dan arwah Alung. Chio Qianxing dan si Meihua kaget karena dari mulut anak itu keluar suara Alung yang mereka kenal. Suaranya memang sudah berubah karena Alung sudah dewasa, berusia 23 tahun. Chio Qianxing dan si Meihua percaya karena anak itu menceritakan semua hal tentang dirinya sebagai Alung semasa hidupnya. Pada Chio Qianxing dan si Meihua, Alung bercerita kalau di alam sana dia sudah dewasa. Dia juga ingin menikah karena sudah memiliki pacar. Alung meminta papa dan mamanya untuk melamar gadis itu pada keluarganya, serta mengadakan pesta pernikahan bagi dirinya. Atas permintaan Alung, pembicaraan terhenti sampai di situ atas permintaan Alung. Pemuda itu ingin berbicara sendiri pada orang tuanya melalui mimpi. Chio Qianxing dan si Meihua sangat takjub dan terkejut. Atas saran sang suhu, mereka berdua diminta untuk memenuhi segala permintaan Alung, sementara dia siap membantu segala sesuatunya. Awalnya, Chio Qianxing ragu bagaimana menyelenggarakan pesta pernikahan sementara yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sang suhu menjelaskan bahwa dunia arwah sama dengan kehidupan manusia. Sepertinya gadis yang dipacari Alung meminta pernikahannya diselenggarakan layaknya manusia yang masih hidup. Jika pernikahan itu dilaksanakan, maka akan dilakukan di alam gaib dan Alung sah memiliki gadis itu sebagai istrinya. 2 hari setelah Chio Qianxing dan si Meihua menemui sang suhu, mereka pun bermimpi. Di suatu tempat, Chio Qianxing dan si Meihua bertemu dengan almarhum anaknya. Alung tampak gagah dan tampan mengenakan pakaian putih bersih. Alung memberi hormat kepada orang tuanya. Chio Qianxing dan si Meihua memeluk Alung dengan penuh rasa haru. Alung mengajak mereka ke suatu taman dan duduk bersama. Alung mulai menceritakan tentang pacar yang ingin dinikahinya. Gadis itu bernama Ko Gyokli. Kedua orang tuanya tinggal di Surabaya. Gadis itu meninggal dunia pada usia 8 tahun karena sakit. Di alam arwah, Ko Gyokli tinggal di asrama seperti Alung karena mereka tidak memiliki rumah. Sejak pertemuan pertama, Alung merasa cocok, demikian juga Ko Gyokli. Keduanya saling menyukai dan menyayangi hingga memutuskan untuk menikah. Sebenarnya mereka bisa saja menikah sendiri di alam arwah, tetapi mereka akan tetap tinggal di asrama karena dianggap tidak memiliki keluarga. Jika mereka dinikahkan oleh orang tua dari kedua belah pihak, berarti mereka memiliki kebebasan untuk mandiri seperti keluarga lain. Pembicaraan Alung dan orang tuanya terputus dengan datangnya pagi. Kini, Chio Qianxing percaya karena si Meihua juga bermimpi hal yang sama. Keduanya sepakat untuk memenuhi dan mewujudkan keinginan anaknya. Mereka juga membuatkan rumah bagi anak dan calon menantunya,
serta memberikan kecukupan hidup bagi mereka nanti di alam arwah. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Mereka pun membicarakan kelanjutan rencana pernikahan anaknya. Alung memberitahukan alamat Ko Gyok Lee, juga nama orang tuanya di Surabaya. Cheo Kyan Sing bingung. Bagaimana mungkin melamar gadis itu, sementara mereka tidak mengenal orang tua Ko Gyok Lee. Alung mengatakan kalau Ko Gyok Lee juga telah menemui orang tuanya dan mengadakan pembicaraan yang sama seperti dirinya. Cheo Kyan Sing menanyakan kapan waktu yang baik untuk datang dan melamar calon istri Alung. Alung menyarankan untuk menanyakannya pada suhu. Jika mereka telah menemukan tanggal baik, Alung akan memberitahu Ko Gyok Lee. Keesokan harinya, Cheo Kyan Sing menemui sang suhu dan memberitahukan tentang mimpi-mimpi yang dialaminya bersama si Mei Hua. Sang suhu tersenyum dan menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk melamar Ko Gyok Lee, serta apa saja yang mereka butuhkan untuk keperluan itu. Malam selanjutnya, Cheo Kyan Sing dan si Mei Hua kembali bermimpi tentang Alung. Pada Alung, mereka memberitahukan saran-saran suhu. Alung gembira dan meminta disediakan seperangkat pakaian baru lengkap dan juga sepatu untuk dirinya pada saat lamaran, serta fotonya semasa dia masih hidup. Cheo Kyan Sing bersama si Mei Hua segera menyiapkan segala keperluan untuk lamaran. Alan juga diminta untuk membantu. Alan sangat senang karena akan memiliki kakak ipar, meskipun kakak dan calon kakak iparnya sudah meninggal. Para pegawai yang diberitahu tentang rencana pernikahan anak Cheo Kyan Sing yang telah meninggal dunia menganggap sang majikan sangat aneh. Bagaimana mungkin anaknya yang sudah lama meninggal akan dinikahkan? Tetangga yang tahu mengenai persiapan lamaran itu juga ikut bingung, tetapi hanya membicarakannya di kalangan mereka saja. Cheo Kyan Sing tidak peduli dan merasa tidak perlu memberi penjelasan panjang lebar. Semua omongan dan pandangan tetangga dianggap angin lewat. Yang jelas dia mau memenuhi permintaan Alung agar hidup anaknya di alam sana bahagia. Beberapa kerabat dan famili pun diminta kesediaannya untuk mendampingi dalam acara penting itu. Sanak saudara Cheo Kyan Sing dan si Mei Hua tentu saja merasa aneh dan bingung, tetapi mereka bersedia untuk membantu. Sementara itu, di kota Surabaya tempat keluarga Ko Gyok Lee tinggal, orang tuanya yakni Ko Hok Sun dan Cho Xiao Kim juga sibuk berbenah. Mereka juga telah ditemui almarhumah anaknya Ko Gyok Lee tentang rencana pernikahan dan datangnya lamaran dari keluarga Cheo Kyan Sing. Sama halnya dengan orang tua Alung, Ko Hok Sun dan Cho Xiao Kim tidak percaya dengan mimpi-mimpi yang mereka alami. Tetapi setelah menanyakan pada suhu, semuanya terungkap. Ko Gyok Lee bahkan sempat menangis sedih karena orang tuanya tidak percaya. Akhirnya permintaan Ko Gyok Lee dikabulkan meskipun Ko Hok Sun sempat berdebat dengan anak sulungnya Ko Chuan Ho yang telah memeluk agama Kristen. Ko Chuan Ho, kakak Ko Gyok Lee, telah menikah dan tinggal di rumah lain. Dia menentang rencana papa dan mamanya karena menganggap hal itu hanya isapan jempol yang berbau tahayul dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin adiknya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu tumbuh menjadi dewasa, bahkan ingin menikah dengan lelaki yang juga telah meninggal dan tidak mereka kenal? Namun, sebagai anak yang berbakti, Ko Chuan Ho mengalah dan membiarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Ko Gyok Chu, kakak perempuan Ko Gyok Lee, mendukung acara ini karena dia pernah bermimpi didatangi adiknya untuk meminta bantuan. Seperti halnya keluarga Cheo Kyan Sing, keluarga Ko Hok Sun juga ditertawakan tetangga dan sanak saudaranya. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga Ko Hok Sun menantikan kedatangan sang calon menantu dan besan yang belum dikenalnya dengan hati berdebar-debar. Foto Ko Gyok Lee beserta pakaian lengkap dan sepatu telah ditata rapi di sebuah kursi. Kursi di sebelahnya masih kosong. Makanan untuk menyambut tamu telah siap. Chua Xiao Kim terlihat mondar-mandir untuk memeriksa kesiapan pesta lamaran itu. Ko Chuan Ho hanya mencibir dalam hati. Bagaimana mungkin dua keluarga yang tidak saling mengenal akan berbesanan? Mustahil. Bagaimana keluarga dari pihak laki-laki tahu alamat rumahnya? Pukul 10 pagi, 3 mobil sedan mewah pada zaman itu berhenti tepat di depan rumah Ko Gyok Lee.
Cheo Kyan-sing didampingi Si Mei-hwa turun, disertai Alan yang memegang foto Alung lengkap dengan setelan baju, jas, dan sepatu. Beberapa kerabat dan gadis turun dengan membawa perlengkapan lamaran. Ko Hok-sun beserta Cho Xiao-kim segera menyambut para tamu dengan wajah gembira. Sejenak keduanya saling berkenalan. Ko Hok-sun mempersilakan calon besan masuk dan duduk di tempat yang telah disediakan. Foto Alung beserta pakaiannya segera diletakkan di kursi kosong di sebelah foto Gyok Lee. Ko Chuan-ho sangat terkejut. Bagaimana mungkin kedua keluarga yang tidak saling mengenal ini kelihatan begitu akrab dan hangat bagai telah mengenal lama? Cheo Kyan-sing segera mengutarakan maksud kedatangannya, serta menceritakan sedikit tentang Alung secara singkat. Ko Hok-sun dengan senang hati menerima lamaran keluarga Alung dan merundingkan waktu yang tepat bagi pernikahan kedua calon mempelai arwah ini. Keluarga Alung menyerahkan barang seserahan lamaran sebagai tanda ikatan. Suasana lamaran berjalan lancar, bahkan kedua calon mempelai terasa hadir di tengah-tengah mereka meskipun hanya berupa foto. Suhu dari pihak keluarga Cheo Kyan-sing dan suhu keluarga Ko Hok-sun saling berembuk. Apalagi yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk pesta pernikahan tersebut. Mereka sangat berhati-hati karena itu bukan pernikahan biasa, melainkan pernikahan alam gaib mengingat kedua calon mempelainya adalah arwah. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati kalau 2 bulan lagi pesta pernikahan akan digelar. Layaknya pengantin manusia, mereka akan mengundang para kerabat dan tetangga serta kenalan untuk hadir sebagai tamu sekaligus saksi. Selesai acara lamaran, keluarga Cheo Kyan-sing pulang kembali ke Banyuwangi dengan membawa foto Alung semasa hidupnya. Sesuai kesepakatan dan saran sang suhu, Cheo Kyan-sing dan Ko Hok-sun memesan patung seukuran manusia dengan wajah Alung dan Gyok Lee yang muncul dalam mimpi. Persiapan pernikahan memang menelan biaya yang tidak sedikit, tetapi keluarga calon pengantin tidak merasa keberatan. Sepulang dari Surabaya, Cheo Kyan-sing langsung memesan rumah-rumahan kertas yang cukup besar, lengkap dengan perabotan layaknya sebuah rumah. Ada mobil-mobilan, motor, bahkan boneka pelayan yang terbuat dari kertas untuk melengkapinya. Setelah semuanya selesai, Cheo Kyan-sing mengundang calon besannya untuk menyaksikan pengiriman rumah-rumahan itu. Melalui serangkaian upacara yang dipimpin suhu, rumah-rumahan itu dibakar. Begitu juga dengan uang-uangan kertas sebagai modal bagi calon keluarga baru. Beberapa malam setelah pembakaran rumah-rumahan itu, Cheo Kyan-sing dan Si Mei-hwa bermimpi bertemu Alung yang mengucapkan terima kasih atas pemberian rumah, motor, mobil, dan uang. Alung juga mengatakan kalau dia sangat beruntung karena memiliki orang tua yang penuh perhatian. Waktu yang dinantikan akhirnya datang juga. Upacara pernikahan arwah digelar dengan penuh kemewahan, layaknya pesta pernikahan manusia. Para tamu yang hadir, baik yang di Surabaya maupun di Banyuwangi, gempar karena melihat pengantinnya dalam bentuk boneka berbentuk manusia, bahkan lengkap dengan pakaian pengantinnya. Namun, setelah diberikan penjelasan, pesta berjalan dengan lancar. Pesta pernikahan, baik yang di Surabaya maupun di Banyuwangi, berakhir dengan sukses, walau menyisakan pembicaraan di kalangan para tamu. Para tamu menganggap pernikahan arwah sangat langka. Di Banyuwangi, seusai pesta pernikahan, keluarga Cheo Kyan-sing melanjutkan upacara pembakaran boneka pengganti sebagai tanda antara Alung dan Gyok Lee telah resmi menjadi pasangan suami istri, baik di dunia nyata maupun di alam roh. Pesta telah usai, menyisakan kelelahan di keluarga kedua pihak, tetapi mereka merasa bahagia karena telah memenuhi permintaan anak-anak mereka. Saat bermimpi tentang Alung dan Gyok Lee yang sudah hidup serumah sebagai suami istri, kedua besan ini saling menelpon untuk berbagi cerita. Setelah itu, Alung dan Gyok Lee tidak pernah muncul lagi dalam mimpi, tetapi hubungan kedua keluarga tetap berlanjut, bahkan saling berziarah ke makam anak dan menantu mereka. Waktu berlalu dengan cepat, pernikahan alam gaib mulai dilupakan orang. Setelah beberapa tahun dari peristiwa itu, keluarga Cheo Kyan-sing dan keluarga Ko Hok-sun bermimpi tentang Alung dan Gyok Lee yang telah memiliki anak. Hidup mereka tampak bahagia. Itulah mimpi terakhir yang mereka alami karena setelah itu mereka tidak pernah bermimpi lagi.
Mungkin Alung dan Gyokli telah hidup bahagia di alam sana dan tidak ingin merepotkan orang tua mereka lagi. Hanya kuasa Tuhan yang mampu mengungkap misteri kehidupan dunia ini. Cerita yang aneh, cerita yang masih sulit untuk dipercaya. Pernikahan alam gaib, apakah beneran ada? Gak usah dipikirin, gak usah dibuat pusing, karena ini cuma cerita. Percaya nggak percaya itu terserah kalian. Tapi pastinya minggu depan aku akan kembali lagi menemui kalian, membacakan cerita-cerita yang lainnya di channel ini, channelnya Meriska Hatala. Jadi makanya guys, aku mohon kepada kalian untuk subscribe channel aku, channelnya Meriska Hatala. Terus di like video ini kalau kalian memang suka videonya. Terus di komen juga boleh. Terus di share ke teman-teman kalian yang senang banget diceritain, supaya kita semua bisa berbagi cerita. Dan jangan lupa nyalain juga belnya, jadi setiap kali aku upload cerita baru, kalian bisa langsung nonton dan mendengarkan aku bercerita. Dan yang paling penting, aku gak akan bosan-bosan untuk ngingetin kalian untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, karena COVID-19 harus musnah dari muka bumi. So, sampai ketemu minggu depan di hari Minggu jam 8 malam di channelnya Meriska Hatala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.